Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Alfianti dari kelas A jurusan akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kekuatan pasar dan monopoli pada mata kuliah mikroekonomi dengan dosen pengampu Pak Bobby Fischer, MSISE. Yang pertama, ada bentuk kekuatan pasar. Apa sih kekuatan pasar? Kekuatan pasar adalah kemampuan penjual untuk menentukan harga dan menghambat persaingan. Hambatan tersebut berupa hambatan dalam bentuk hukum, seperti hak lisensi, hak paten atau hak cipta, dan hak untuk memonopoli pasar. Hambatan yang kedua ada hambatan kepemilikan, yaitu jika suatu perusahaan memiliki bagian yang cukup signifikan atas sumber daya yang penting. Hambatan yang ketiga ada hambatan alami, di mana karena skala ekonomis, maka satu perusahaan melayani semua pasar yang ada biaya terendah. Pasar monopoli. Pasar monopoli adalah salah satu bentuk kekuatan pasar yang memiliki ciri satu, hanya ada satu penjual yang memproduksi barang atau jasa. Yang kedua, tidak ada pilihan untuk konsumen. Yang ketiga, tidak ada penjual lain yang dapat memasuki pasar sehingga tidak ada terjadinya persaingan. Keputusan output dan maksimalisasi laba. Dalam sifat umum permintaan monopoli, jika harga suatu barang makin tinggi, maka jumlah yang diminta akan semakin sedikit. Dan sebaliknya, jika harga diturunkan, maka jumlah yang diminta akan naik. Maksimum laba terjadi menggunakan pendekatan biaya dan hasil penjualan total, di mana apabila perusahaan tidak beroperasi berarti jumlah produksi sama dengan nol. Biaya marginal akan semakin rendah apabila produksi ditambah. Biaya total akan semakin meningkat pada setiap penambahan 1 unit produksi. Dan laba maksimal akan tercapai jika jumlah output berada pada marginal revenue sama dengan marginal cost. Berikut adalah kurva maksimalisasi laba, di mana jumlah output yang memaksimalkan laba ada pada pertemuan garis marginal revenue dengan marginal cost, yaitu ada pada Q1. Dan untuk harga yang ditetapkan oleh pasar dalam maksimalisasi laba ada pada P1. Dampak monopoli dan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, ada kemungkinan keuntungan monopoli bisa dinikmati produsen monopoli dalam jangka panjang. Yang kedua, di pasar monopoli ada ketidakefisienan dalam produksi, di mana di dalam masyarakat ini adalah suatu pemborosan, karena perusahaan akan selalu memilih tingkat output di mana biaya rata-rata menurun. Yang ketiga, adanya unsur eksploitasi oleh perusahaan monopoli terhadap konsumen dan tenaga kerja, di mana konsumen akan ditetapkan harga yang lebih tinggi dari biaya produksi unit terakhir outputnya, dan tenaga kerja akan dibayarkan upah lebih rendah daripada jumlah yang diterima monopolis atau harga jualnya. Sekian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.